Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat ajaran Yesus tentang kecerdikan yang benar. Kecerdikan itu pada dasarnya baik, tetapi menjadi jelek ketika tujuannya diselewengkan. Maka Tuhan mengajak kita, baiklah kita menggunakan kecerdikan itu untuk tujuan rohani. Karena memang pada dasarnya kecerdikan itu baik, bukan? Dalam Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8 kita menemukan hal itu. Yesus menceritakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yang ketika diketahui bahwa ia tidak jujur oleh tuannya dan ia akan dipecat, maka ia memanfaatkan kesempatan terakhir dalam bekerja. Dia undang kembali semua orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan beberapa orang diminta untuk membuat kembali surat hutang yang baru. Dihilangkan hutang-hutang yang besar, ditulislah hutang-hutang yang lebih kecil. Cerdik, bukan? Tetapi sesuatu yang mengejutkan, pada bagian terakhir Yesus justru memberikan sebuah perumpamaan, sebuah pujian bahwa tindakan yang cerdik itu justru dipuji oleh tuannya atau juga mendapatkan penekanan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita melihat Injil ini bukan dari sudut pandang kemanusiaan kita, tetapi dari sudut pandang Allah. Maka jangan sampai kita menjadi salah tafsir atau salah pikir bahwa perumpamaan ini dianggap sebagai pembenaran atas tindakan yang curang. Tentu saja Yesus tidak bermaksud demikian. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita seperti yang dia ungkapkan pada bagian yang terakhir. Kita diajak untuk menempatkan kecerdikan dalam konteks hidup rohani. Kalau hidup dunia itu memanfaatkan kecerdikan untuk mendapatkan harta duniawi yang lebih besar atau melepaskan diri dari kecelakaan duniawi yang lebih besar, mengapa orang rohani tidak menggunakan hal yang sama? Bukan dalam soal kecurangan, tetapi memanfaatkan kecerdikan dalam konteks rohani. Maka mari kita melihat kembali posisi bendahara tersebut. Ia tetap mau mempertahankan hidupnya dengan cerdik. Apakah kita juga mempunyai kecerdikan yang sama di hadapan Allah untuk berani bersikap cerdik di hadapan Allah? Menggunakan kecerdikan kita untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Maka pujian atas kecerdikan bendahara itu adalah sebagai pengingat saja. Umat beriman perlu belajar dari kecerdikan duniawi untuk hidup rohani mereka. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk memahami bahwa perumpamaan ini mau menekankan sifat sementara hidup kita. Dan kita diajak untuk lebih pintar, untuk lebih cerdik, naik sedikit untuk memiliki hidup rohani, dari hidup duniawi ke hidup kekal dan kebangkitan. Mengapa? Karena kekayaan yang kita terima pada saat ini tidak kekal. Tujuan hidup sebenarnya adalah untuk mencapai kondisi hidup kita yang semula, yaitu hidup keilahian. Ingat, kita ini adalah gambar Allah.
Dan perumpamaan ini merupakan ajakan Yesus untuk beralih dari keterikatan dunia untuk masuk dalam hidup rohani. Harta yang kita miliki baik, mari kita gunakan untuk hal-hal yang membantu kita dengan cerdik memperoleh kekayaan rohani, memperoleh bunga-bunga rohani, memperoleh buah-buah rohani. Shalom.